bekerja memakai handphone untuk main-main karena kita sudah ada waktu istirahat, waktu ini kan sudah kita tentukan ya. Sepakat ya? Ya. Apa itu? Sar? Siapa? Berarti saya lupa namanya. Berarti kalau Herman kurang satu lah baca, tim B lah, itu mudah. Atau gimana nanti kita diskusikan lagi, kan gitu, itu boleh nanti kita diskusi. Nah, yang hilang kan Herman, Indra. Oke. Jadi Indra, kontraknya berapa lama lagi? 1 bulan lagi, Pak. 1 bulan. 1 bulan. Beliau adalah ajudan owner. Ajudan tos dulu lah. Sini, kok ajudan itu begini. Oke. Jadi beliau dijadikan ajudan owner, ya kan? Ajudan itu, coba tanya Pak RT dulu. Pak, apa ajudan kira-kira? Jadi kalau Pak Bos mau berangkat, siapkan tasnya, siapkan laptopnya. Apa kebutuhan Pak Bos? AA yang siapkan. Oke. Itu tugas apa? Tugas utama dari saya karena banyak berpikir bikin saya tertawa setiap hari. Bisa? Oke. Tepuk tangan buat Indra. Kalau Pak nunggu pintu dah. Pakai pistol tidak? Oke. Baik. Itulah dulu untuk kelengkapannya tetap sesuai job desk, ya kan? Jadi Herman yang belum masuk nanti kita diskusi kemana. Apabila yang sudah ditetapkan mau dirubah-rubah lagi juga boleh. Itu lebih fokus kepada tugas utama. Berarti udah paham semua ya tugas tanggung jawabnya ya. Kemana dulu, kemana udah paham ya? Oke, tepuk tangan untuk saya. Karena saya tanya Abi Jumat kemarin, kalau kira-kira tak diperpanjang kontrak, saya pulang kampung lah Pak katanya. Iya kan Indra? Iya, Pak. Kecil remon dia. Ini materi-materi yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir. Jadi bagi rekan-rekan yang maksudnya betul, pertama materi tahap dasar, motivasi. Tujuan membuka pikiran atau open minded. Jadi di awal itu saya membuka wawasan semuanya. Materi. Siapa yang presiden dari awal betul ya? Ini dia ya. Langkah-langkah menuju kesuksesan berdasarkan pengalaman saya. Pertama, fokus pada tujuan. Jangan sia-siakan masa mudamu. Mulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Keberhasilan akan Anda capai ketika Anda mulai melangkah. Itu berhubungan dengan bagaimana usaha kita untuk mengembangkan skill, bukan fokus pada hasil. Di proses yang panjang. Kepercayaan dan sifat dari orang-orang yang sudah sukses terlebih dahulu. Kalau kita mau sukses, baik di karir maupun ini, Putrajaya dengan berbagai kegagalan yang pernah dia lalui, berproses pasti banyak mengalami kegagalan. 8. Bagaimana cara Anda merespon dan memahami suatu kritikan? Pesannya, jangan jadikan kritik sebagai musuh. Kembangkan skill dan kemampuan dasar. Tips menjadi leader yang baik sudah kita sampaikan. 10. Jadilah motivator terhebat untuk diri sendiri. 11. Tips mengelola stres saat diberikan target tugas yang sangat banyak oleh pimpinan sudah dijelaskan. 12. Pelatihan pengembangan keterampilan berkomunikasi yang produktif. Part 1, 2, 3, ada masih 3 part lagi. On proses. 13. Tips rapat efektif dan efisien sudah kita bahas. 14. Fokus pada proses dan konsisten untuk mencapai keberhasilan. Itu syaratnya. Pengaruh dan keteladanan akan menjadikan Anda leader yang disegani bawahan. Sudah kita bahas. 16. 90% leader gagal memimpin timnya karena kesalahan ini. Kesalahan leader memimpin, termasuk pengalaman saya. 17. Bos vs leader, mana sesuai style kita, sudah kita bahas. 18. Tanda-tanda kita belum dewasa dalam berkomunikasi, sudah kita bahas. 19. 5 cara menjadi leader yang karismatik dan berwibawa, sudah kita bahas.
Oh, ini satu lagi peraturan standarisasi mengkritik di perusahaan Abang Putra Jaya kita bahas. Ya, standarisasinya bayarnya ya. Ini kerja sok sibuk PS kerja cerdas. Ya, nah, tinggal pilih mau yang mana. Nomor 1, 4 kalimat mujarab untuk memotivasi diri sendiri. Sudah ada tipsnya. Kita bahas malam ya. 4 cara ampuh biar percaya diri kita semakin meninggi. Kalau izin Allah, izin Tuhan, laksanakan urutan itu. 15 tahun ke depan kita akan duduk sebagai bos sama bos. Men. Laksanakan perbaikan itu semua. 20 tahun atau 15 tahun ke depan hidupnya bukan sebagai karyawan. Kalaupun saya masih hidup, kalaupun tak hidup, mana tahu ada berhasil dengan ini. Setidaknya saya dikenal. Tepuk tangan untuk saya. Oke, jadi apa yang awal? Jadi yang awal dulu ya. Mungkin yang awal itu leader-leader semua ada di YouTube-nya. Jangan lupa like, share nggak like, subscribe. Apa ya? Oke, ini awal. Kenapa nih? Aku bukan beramal, tapi sebentar lagi tahun 2025 dan akan ada banyak orang yang share kesuksesan dia, pencapaian dia, dan progresnya dia. Dan saran dari aku adalah jangan overthinking, jangan insecure. Karena tiap dari kita punya perjalanan hidup yang berbeda-beda dan jangan pernah bandingkan hidupmu dengan hidupnya orang lain. Karena yang perlu kita bandingkan seharusnya adalah diri kita hari ini dengan diri kita yang kemarin, diri kita di bulan lalu atau tahun lalu. Apakah diri kita yang hari ini sudah lebih baik atau belum? Karena pada dasarnya kita nggak berkompetisi dengan siapapun. Yang menciptakan kompetisi hanyalah pikiran kita saja. Kebiasaan dari kita adalah senang dengan orang susah dan susah dengan orang senang. Jadi untuk itu apresiasi setiap keberhasilan teman-teman kita dan perjuangkan masa depan kita sebaik mungkin. Kamu takut gagal, berarti kamu juga takut melangkah. Keberhasilan seperti apa sih yang kamu harapkan tanpa melangkah? Intinya kamu gak akan pernah tahu keberhasilan seperti apa yang akan kamu capai ketika kamu melangkah hari ini. Itu berhubungan dengan skill, bukan hasil. Intinya boleh memiliki mindset appreciation, bukan comparison. Coba deh boleh notice hal-hal kecil bagaimana pagi dan kesehatan, tanpa kehidupan cukup makan dan bisa punya keluarga yang baik-baik. That's when you are. Saya ada bikin video kok, tapi untuk semua terus tenang. Dia bukan yang paling cinta, bukan juga yang paling disukai, tapi pikirannya selalu nggak sama. Saat keluarga ngomong main aman saja, dia mikir, kenapa nggak coba bangun sesuatu sendiri? Saat orang lain ikut arus, dia malah berani nanya, kenapa harus begini? Terus dia sering merasa sendiri, kadang dianggap aneh, keras kepala, terlalu beda. Tapi justru yang beda itu yang bakal naikin derajat keluarganya. Bukan karena dia yang paling kaya duluan, tapi karena dia berani buka jalan. Kalau kamu nonton ini, mungkin kamulah anak itu yang gak bisa diam dengan nasib sekarang, yang gak mau nerima hidup seadanya, yang di pundaknya beban keluarga bisa berubah jadi tangga sukses. Tetap berdiri meski kamu lelah, karena mereka gak ngerti sekarang. Tapi suatu hari nanti mereka akan bilang, kalau bukan karena kamu, hidup kita gak akan berubah. Tidak. Hidup saya, mungkin hidup kita semua. Di saat
kita bekerja di sini kemungkinan banyak dari keluarga-keluarga yang tidak mampu, sehingga kita dikucilkan sama keluarga. Kalau saya dulu dari keluarga bapak, dari keluarga ibu untuk dikucilkan. Makna dari video yang saya buat itu kisah saya. Saya pernah masuk penjara. Orang tua saya adik saya meninggal dunia. Kondisi orang tua itu utang di pinggang. Lagi yang percaya untuk memberi hutang kepada orang tua saya, ya kan? Jadi apa daya orang tua saya? Ini sakit ini adik saya, meminjam ke keluarga, ya namanya lah orang hutang nggak dibayar. Kadang kita wajar juga keluarga nggak kasih lagi. Tapi ini kondisi sakit, saya masih tidak bisa 30.000 rupiah. Saya mau bongkar itu penjara, mau lari dari orang tua. Dengar saya kabar dapat lawang meninggal. Keadaan saya saat itu tidak meninggal. Jadi saat itu saya katakan di hati saya tak akan terjadi pada keluarga saya. Karena dimanapun, kalau keadaan kita sama semua, dari orang apalagi yang kejadian Nuri kemarin, dia mau pulang tapi dia nggak ada daya, itu sama seperti yang saya alami. Dengan motivasi ini, kalian masih muda, masih punya waktu. Karena di dunia ini, kalau kita nggak ada uang, kita dikecilkan. Betul ya? Ada yang merasa dikecilkan sama keluarga? Coba tunjukkan. Iya kan? Banyak kan? Itulah kerja. Jadi bukan nggak ada kesempatan, banyak. Tuh makanya saya waktu kejadian dulu semalam, dia emosi dengan kami, hal kewajaran. Saya juga betul-betul dari orang yang sangat susah. Makanya saya SMP SMA nggak lanjut. Luar biasa ya, gimana? Luar saya tamat gimana dong? Akselerasi percepatan tamat. Percepatan saya tamat. Emang SMA itu lah saya masuk ke dalam. Oke, jadi sedih boleh, tapi tidak berkepanjangan. Sepakat ya? Baiklah, saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Seperti biasa, sebelum kita mulai aktivitas musik kita, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, satu lagi. Tunggu. Ada satu, hampir saya lupa. Supervisor operasional sama supervisor gudang ke depan. Kasih. Enggak, balik aja, nggak apa-apa. Jadi, saya sudah lama melaksanakan tugas operasional. Ini perlengkapan saya, ada pisau, ada stabilo, ada tasnya. Jadi maksudnya inilah serah terimanya, ya kan? Saya tidak operasional lagi, ya udah sepakat ya? Ini senjata saya dulu. Oke, Pak Yusuf aja penerimanya. 1, 2, 3 lagi. Ada Pak RW. Coba ya lihat. Ya kan manajemennya kan buat tuh, berarti udah sah kan ini. Perusahaan maju
ya sudah.